Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, loh, itu kita. Iya, itu kita. Kita telah melihat kegelapan di sekitar kita. Kematian, kehilangan, kepedihan, kesepian, dan ketakutan. Lihatlah, bahkan bangku-bangku gereja mau tak mau kita kosongkan. Ribuan pertanyaan, keluhan, dan gugatan telah diajukan. Tapi tak semua menemukan jawab yang memuaskan. Untuk waktu yang lama, terang seperti menyelinap pergi. Tapi sekarang tidak lagi. Coba diam dan dengarkan. Tangis bayi telah memecah keheningan malam, menggantikan sakit bersalin seorang ibu dan kekhawatiran seorang ayah dengan penuh kegembiraan dan kelegaan. Coba lihat dan perhatikan. Setitik cahaya telah terbit menelan kegelapan malam, mengenyahkan ketakutan, menyalakan harapan. Di malam
Ibadah malam Natal ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena di tengah banyak hal yang terjadi pada tahun ini, kita masih dapat merayakan Natal meski di dalam segala keterbatasan. Kita bersyukur karena hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai dengan ayat 39. Di dalam syukur dan sukacita, mari kita bernyanyi bersama dengan seluruh alam semesta, melakukan kita sorga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersehati untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita ke hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah, karena di malam Natal ini kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah walaupun dengan segala keterbatasannya. Sebelum ibadah ini kami lanjutkan, kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Sebab dengan situasi yang sedang kami alami, kadang-kadang kami meragukan akan kehadiran pimpinan dari Tuhan. Itulah kepicikan akan iman kami. Namun kami percaya bahwa Engkau sebenarnya terus-menerus hadir di antara kami. Ya Tuhan, kadang-kadang di dalam situasi yang demikian kami juga sering hanya memikirkan akan keselamatan kepentingan diri kami tanpa kami mau menjadi Immanuel kecil di dalam kehidupan kami, yaitu mau hadir di antara mereka, mau menolong mereka di dalam kesulitan dan kedukaan mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, sungguh kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kuduskanlah kepada setiap kami, dan kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memelihara, melindungi kami, bahkan memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh dengan setia ikut, bahkan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Yesus, amin.
Setelah kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita, maka sekarang kita bersama-sama akan menerima berita anugerah yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, dengan berita anugerah ini, baiklah kita satu dengan yang lain mengucapkan salam damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Yesus yang kami sambut kelahirannya malam ini, sapalah setiap kami, supaya di tengah situasi yang sulit, yang tidak mudah ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh merasakan Sang Immanuel itu hadir dan beserta dengan kami. Yesus yang kami sambut kelahirannya, sapalah kami, sehingga sukacita dan damai sejahtera Natal boleh mengalir di dalam diri kami dan hidup kami. Kami mau sambut firman-Mu, berita Natal pada malam hari ini. Bersabdalah, karena kami mau mendengar. Di dalam nama Kristus yang kami sambut kelahirannya, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan berita Natal yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bu Heni dan Pak Eko. Saya itu kalau dengar lagu-lagu Natal, saya itu sering mendengar lagu-lagu yang justru sedih loh. Contoh nih ya, lagu I'll Be Home for Christmas. Lagu ini bercerita tentang seorang prajurit yang ada di medan perang dunia kedua, dan dia menulis kepada keluarganya sebuah surat, sebuah janji bahwa dia akan pulang pada waktu malam Natal. Tapi kalau saya perhatikan di akhir lagu, maka lagu itu liriknya berbunyi begini. I'll be home for Christmas. Dan ini bagian yang paling menyedihkan. If only in my dream. Saya akan pulang pada waktu Natal, tetapi itu cuma bisa terjadi di dalam mimpi. Karena memang si penulis lagu ini mau mengatakan dia nggak bisa pulang ketika Natal, nggak bisa ketemu dengan keluarganya. Itu I'll Be Home for Christmas. Ada satu lagi lagu yang mungkin ini lebih familiar buat kita. Lagunya berjudul White Christmas. Lagu yang diciptakan oleh seorang yang bernama Irving, dan di bait pertama memulai lagunya dengan I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Aku memimpikan sebuah Natal seperti yang pernah aku tahu. Karena ternyata Irving ini terinspirasi oleh kenangan Natalnya dulu. Ketika dia hadir, dia pergi ke rumah tetangganya, keluarga O'Hara, dan di situ dia melihat ada sebuah pohon Natal yang tinggi sekali dan sangat cantik, sangat megah. Tetapi kenangan Natal buat Irving tidak selalu membahagiakan. Justru pada waktu Natal, Irving itu kehilangan anak yang paling dia kasihi, Irving Junior. Jadi kalau kita lihat cerita-cerita tadi, maka Natal itu jadi seperti unhappy Christmas. Nah, dalam situasi yang unhappy Christmas ini, bagaimana mungkin bisa kita menemukan sukacita Natal? Ya, saya mau menggarisbawahi pernyataan Saudari Kesia, unhappy Christmas. Karena kalau kita mencoba melihat dalam bacaan kita, Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, di sana diceritakan bahwa Yusuf dan Maria melakukan sebuah perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Nah, saudara-saudara, saya membayangkan bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang menyenangkan, bukanlah perjalanan yang menggembirakan. Yo pulang untuk apa? Untuk sensus penduduk. Yo pulang kumpul keluarga. Yo pulang berjumpa dengan saudara-saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu dikatakan Maria sedang mengandung. Dan perjalanan dari Bethlehem, dari Nazaret menuju ke Bethlehem bukanlah perjalanan yang singkat, kurang lebih 170 km. Perjalanan yang panjang, ditambah lagi
Kendaraan yang digunakan bukanlah sebuah kendaraan yang nyaman, karena yang ada hanyalah keledai tunggangan. Saya membayangkan ini perjalanan adalah perjalanan yang berat, perjalanan yang tidak menyukakan. Sebentar-sebentar pasti akan berhenti, istirahat. Sebentar Maria akan mengatakan capek, dan ada banyak, barangkali ada banyak keluhan, ada banyak hal yang tidak menyenangkan karena kondisinya sedang mengandung. Nah, tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Kalau kita perhatikan Pak Eko dan Saudari Kesia serta saudara-saudara sekalian di dalam ayat yang ke-6 sampai Bethlehem, apa yang terjadi pada Maria? Dikatakan sampai mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Sampai di Bethlehem sudah perjalanannya panjang, berat. Maria sampai di situ melahirkan. Jauh dari teman, dari keluarga yang mampu dan bisa menolong mereka. Ayat 7 lebih menyedihkan lagi beritanya. Kenapa? Karena di sana dikatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mereka melahirkan tidak di tempat yang layak dan baik. Karena itu diceritakan Yesus itu lahir di mana? Ditempatkan di mana? Di palungan. Saya kira saya mau memberi garis bawah tuh dengan sangat jelas. Pernyataan Saudari Kesia. Happy Christmas. Ya, Kesia dan Heni, saudara sekalian, memang itu sebuah kenyataan yang menyedihkan, yang tidak bisa dipungkiri. Namun pertanyaannya, apakah Natal ini hanya diwarnai melulu tentang hal-hal yang menyedihkan? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperhatikan Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-7, sebab di sana dikatakan demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di mana Yesus itu lahir, ditaruh di tempat palungan, tidak di tempat penginapan, karena memang tidak ada tempat di penginapan. Lantas tempatnya di mana Tuhan Yesus itu lahir? Ya, Tuhan Yesus lahir menurut penafsir, ada yang menafsirkan demikian. Jadi karena tidak ada di tempat penginapan, ini maksudnya tentu bukan kok Maria dan Yusuf itu tidak disenangi, ditolak, tidak dimaui oleh masyarakat, tidak. Tetapi itu sebuah dampak dari apa? Pengumuman Kaisar Agustus supaya ada cacah jiwa. Sehingga karena orang itu harus pulang ke tempat asalnya mereka masing-masing, di Bethlehem itu tumplek-blek. Banyak orang yang kembali ke Bethlehem. Sehingga rumah penginapan itu penuh ketika Maria dan Yusuf itu datang. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh perawan Maria? Ya, penafsir mengatakan itu di tempat umum. Maksudnya ya sebuah tempat di mana kalau ada rombongan karnaval itu sering mereka berhenti di tempat yang umum itu, dan di situ tentu juga ada penginapan, tetapi tempatnya itu terbuka, jendelanya itu tidak ada, tetapi pemilik penginapan itu hanya menyediakan apa? Tempat untuk hewan diberi makanan, tempat untuk buang air, sedangkan untuk memasak biar yang pada menyewa itu urusan mereka sendiri. Dan di situ tentu juga ada palungan, tempat untuk
binatang atau keledai dan lain sebagainya itu diberi makan di situ tempatnya. Nah, Tuhan Yesus waktu lahir ditaruh di situ dan tempatnya tempat umum. Lah kalau Tuhan Yesus itu dilahirkan di tempat umum kayak gitu, sekarang pertanyaannya maknanya apa bagi kita semuanya? Kesha mungkin punya pendapat. Kalau saya membayangkan seperti apa yang Pak Eko katakan, tempat umum, berarti semua orang bisa datang gitu ya? Nah, tempat umum itu mau mengatakan kalau penginapan itu ada ada tempat yang buat kita beristirahat. Tempat umum itu ada di mana? Di bawah dari penginapan itu atau ada di mana? Di bagian bawah mungkin ya, betul ya Pak Eko? Ya. Di bagian bawah rumah gitu ya? Oh ya, kalau di atas masa orang hamil lantas naik ke atas nanti malah jatuh, bisa miskram. Makanya di bawah, hanya di bawah. Dan memang tempatnya hanya di bawah. Mungkin kalau kita bayangkan tempat umum itu kayak rumah panggung. Rumah panggung gitu ya. Ya. Jadi orang-orang yang datang menginap itu ada di atas. Di tempat yang biasa. Betul. Lalu Maria Yusuf itu ada di bagian bawah gitu ya. Bawah. Jadi kayak rumah karena panggung. Maria hamil tua loh, ya toh, enggak mungkin di atas juga. Dan memang juga di atas sudah enggak ada tempat itu, gitu. Ya. Nah, kalau membayangkan ceritanya seperti itu gitu ya, berarti justru ini berita yang luar biasa buat kita. Kalau nih saya membayangkan Maria itu melahirkan di tempat yang eksklusif, seperti di istana raja. Wah, itu cuma orang-orang tertentu yang diundang itu mesti. Orang-orang kayak kita ya orang-orang biasa ya mungkin gak bisa kali datang ke sana ya. Tapi justru karena tempatnya umum terbuka buat siapa saja di rumah biasa, maka semua orang dalam berbagai keadaan gak peduli status sosialnya apa bisa datang dan menjumpai. Nah karena itu dalam cerita kita gembala bisa datang. Begitu ya Bu Heni? Iya. Jadi kalau mau ditegaskan gitu ya, tadi ceritanya Pak Eko, pendapatnya Saudari Kesia gitu ya, mau menegaskan bahwa memang di satu sisi Natal tidak bisa kita mengatakan hanyalah cerita bahagia. Yeah. Memang ada unhappy, betul, ada kesusahan, ada kesedihan seperti yang tadi diungkapkan. Yeah. Tetapi di balik berita kesedihan dan kesusahan itu ada berita bahagia yang besar. Betul, betul, gitu ya? betul. Bahwa Yesus itu mau hadir di tempat yang terbuka, menyapa dan kita bisa datang dengan bebas, dan mudah, tanpa protokol-protokol yang luar biasa begitu ya. Iya. Dan hal yang sangat menyenangkan juga lagi apa yang dikatakan para malaikat ketika mendatangi para gembala itu. Coba di sana dikatakan demikian, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, suatu kesukaan yang sangat besar yang lahir dari perawan Maria itu ternyata bukan orang sembarangan, tetapi oleh malaikat Tuhan dikatakan itu juru selamat dunia untuk menebus dosa umat manusia gitu. Ya Pak Eko, kata juru selamat itu kata kunci juga ya Pak ya? Ya. Karena kalau kita membayangkan juru selamat itu seperti apa ya? Mungkin bisa dicontohkan, diibaratkan kalau ada orang yang kecemplung dalam kolam renang dan dia belum bisa berenang. Lalu apa yang dibutuhkan? Bukan guru yang ngajari berenang, tapi adalah orang yang bersedia nyemplung, narik, bawa ke pinggir gitu ya. Mungkin itu berita kesukaan, kegembiraan di tengah berita yang ada kesusahan dan kesedihannya, bahwa Yesus hadir
bukan hanya sekedar lahir dan menyukakan keluarga, tetapi menyukakan kita semua karena menyelamatkan, mengangkat kita, dan membebaskan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, kalau betul begitu berarti kalau tadi di awal saya mengatakan ini unhappy Christmas gitu ya. Atau kalau kata tema kita a messy Christmas, berantakan, kacau. Pandemi mengacaukan semuanya. Justru dalam keadaan seperti inilah keselamatan, pertolongan yang Tuhan berikan, Immanuel, Allah hadir bersama kita itu menjadi sangat nyata bisa kita rasakan. Ya, betul. Ya, saya lantas teringat ada sebuah kisah di negara Eropa pada waktu dulu itu. Para abdi itu sangat ketakutan mengenai keselamatan sang rajanya. Kenapa? Raja ini sering diam-diam blusukan, kayak Jokowi itu blusukan. Seorang raja blusukan, para abdi ini khawatir. Lantas para abdi mengusulkan, sang raja, mbok jangan sampai Anda itu berjalan blusukan sendirian. Nanti keselamatan sang raja bagaimana? Apa jawabnya sang raja ini? Dia mengatakan, oh, saya tidak bisa memimpin dengan adil sehingga membawa kemakmuran rakyat kalau saya tanpa mengetahui keadaan rakyat saya. Saya memang harus diam-diam mengerti kesulitan yang dihadapi oleh mereka. Saya bayangkan Tuhan Yesus seperti itu, mau hadir di antara rakyat yang menderita sehingga bisa merasakan penderitaan, kesulitan yang sedang dialami. Sehingga sebenarnya Natal tidak hanya membawa suatu kedukaan, memang ada sisinya itu. Karena Maria harus terlunta-lunta 176 km dari Nazaret ke Bethlehem, atau sedang apa itu mengandung, coba bayang naik keledai, menyedihkan itu kalau dibayangkan itu. Tapi ternyata ada sisi lain juga di mana Immanuel itu kan artinya Allah beserta kita. Allah di dalam Yesus Kristus berinkarnasi, datang, mau menyapa, mau mengikuti juga. Oh, umatku itu betul-betul menderita, dan dia sendiri memang menderita juga, mengambil risiko masuk di daerah wilayah musuhnya kok, tapi tidak apa-apa itu dilakukan. Nah, lantas saya juga tertarik, ada sebuah cerita gini loh. Ada seorang aktivis pemudi, ini guru sekolah minggu, dan juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Dia waktu itu baru di kelas 2 SMA. Ketika teman-temannya pada di luar kelas, dia masuk ke dalam kelas. Ternyata di situ ada temannya wanita yang sedang menangis. Lantas si pemudi Kristen ini bertanya, ada apa kamu menangis? Siapa tahu saya bisa membantu kamu. Tolong kamu bercerita. Siapa tahu saya bisa memberi solusi gitu. Tetapi dia justru makin menangis. Tetapi karena dibujuk dengan baik supaya bercerita, akhirnya si wanita yang sedang menangis ini bercerita. Saya itu gini loh Kak. Dulu teman saya, pacar saya itu sudah berjanji mau sehidup semati dengan saya. Bahkan pernah ngomong, dimanapun berada, sedang mandi, sedang makan, sedang tidur,